ya. Ada ya, ada ya. Ada ya, semuanya. Oke, sebelum mulai lagi, di sini kita akan gas ulang nanti. Contohnya kita adalah teknologi motor mesin. Ya. Motor mesin. Nah. Terus sebenarnya apa itu? Teknologi itu adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kita bahas dulu ya, ini ya, lihat gambar ini. Ini ada ini otomotif. Ini apa perbedaannya dari 1, 2, 3, 4? Yang sama ya. Ini masih pakai ini ya. Ini zaman misalnya zaman kerajaan Jaya. Kalau ini untuk apa? Zaman ini terus ya ini ya. Apa? Jaya ya. Kemudian ini terbarui bisa seperti ini mobilnya mahal kaitannya empat baik dengan teknologi. Bahan bakarnya apa? Gimana? Bahan bakarnya? Bahan bakar ya? Oh ya, sebenarnya ini ya sebenarnya pakai sapi, pakai udah mesinnya, ini mesin, ini malah lebih canggih lagi ya. Terus ini ada teknologi motor. Apa itu motor? Kendaraan. Motor itu mesin apa? Mesin apa ya? Bukan motor Supra itu. Apa bedanya motor dengan mesin dan dengan engine? Kan ada mesin. Coba terus. Motor sebenarnya sama sebenarnya engine dan mesin. Tapi sebenarnya motor itu udah bagus sih motor biasa ya. Tapi kalau menurut otomotif engine itu mesin itu seperti ini keseluruhan dari alat bantu mekanis yang menggunakan kerjaan manusia. Seperti mobil ini ada mesin, dan mobil ini terdapat motor. Dan motor kan seperti dijelaskan tadi adalah mesin bergerak ya. Motornya itu ya yang di dalam itu disebut dengan engine. Kalau engine itu adalah mesin pembakaran dari energi yang berubah
4 tak dan mesin. Oke, terakhir di sini ya. Oke, nggak lanjut ya. Lanjut ya. Kalau rame lah ya, lanjut part 2. Ya kami dulu lanjut. Mesin pembakaran yang berubah energi panas menjadi energi udara. Motor bakar. Dan motor bakar ini dibagi menjadi 2, ada yang internal combustion atau pembakaran alam dan eksternal combustion. Internal combustion itu pembakarannya terjadi di dalam mesin, seperti yang mesin sepeda motor yang kita lihat sehari-hari itu, mesin Avanza tadi. Internal combustion itu yang terjadi pembakarannya atau yang merubah energi panas menjadi energi geraknya itu di luar, seperti mesin pump. Biasanya di kalau kereta api yang zaman dahulu yang ada asapnya di film dari motor itu, tahu kan? Nah, itu menggunakan mesin pump. Mesin lokomotif atau mesin pump ini. Ada lagi ini yang namanya listrik turbin. Turbin itu biasanya di pembangkit listrik. Uap. Nah, di sini kan ada kan yang di dekat itu taman Pancasila ya. Nah, itu yang berupa uap, ya, gerak menggunakan turbin. Itu menggerakkan dinamo untuk menciptakan listrik seperti itu. Nah, yang ini adalah pembakaran dalam dibagi menjadi 2. Satu adalah time dan rotation motion time atau yang rotating rotation, tahu ya? Rotation itu pergerakannya naik turun seperti motor Ustaz tadi yang 4 tak, 2 tak tadi, dia adalah tipe ini. Adalah rotasi atau pergerakan rotasi seperti itu di dari ada satu lagi namanya mesin Walter. Kalian tahu pernah nonton itu enggak? Fast and Furious. Nggak tahu. Tahu ya? Tahu kan? Tahu kan mobilnya Mazda itu ya. Biasanya betul. Ini itu termasuk ini. So bagi pihak 2 yaitu diesel engine dan gasoline. Diesel itu yang berbahan bakar solar dan gasoline adalah yang berbahan bakar bensin. Nah, kita nanti fokusnya di ini yang gasoline, mesin kematak dan mesin semata. Oke, sini ya. sekaligus dia juga langkah kompresi, bisa berkompresi, jadi barang. Nah ini bisa kompresi ini adalah
asap, kompresi, pembakaran, dan buang. Itu adalah siklus. Satu siklus itu kan putaran ini ya. Ya, dalam satu siklus itu ada asap, kompresi, pembakaran, usaha, dan buang. Ya, kalau motor 2 tak itu kan akhirnya 4 ya. Kenapa 2 tak? Karena dia terjadi secara barengan, bisa berkompresi dan pembakaran sama buang itu terjadi secara barengan. Hanya dia tak. Terus seperti ini, yang pertama dia masukkan saluran asap, udara, bensin dan oli campur masuk, kemudian melewati lubang. Ini terjadi barengan antara asap dan kompresi. Kemudian pada selanjutnya adalah pembuangan juga terjadi maka pembakaran. Pas pembakaran selanjutnya dia membuang juga. Itu motor otak. Kemudian motor otak. Motor otak adalah motor yang melakukan satu kerjaan dilakukan 4 langkah dengan piston atau 2 kali gerakan poros motor. Nah, kalau 2 tak bisa berkompresi jadi 1 ya. Kalau 4 tak itu sendiri siklusnya. Nah, seperti ini dia bisa piston dari atas begini di atas dia turun, kemudian dia bisa bisa sampai ke bawah. Dan ke atas lagi flat berbentuk terjadi kompresi. Dan setelah kompresi ini sampai ke atas terjadi pembakaran. Fungsi mematikan api sehingga piston terdorong ke bawah dan menggerakkan di sampingnya dalam kincir menggerakkan flat sehingga flat membuka kemudian membuang jadi sisa pembakaran tersebut. Itulah disebut mesin otak. Sampai di sini ada pertanyaan. Mengapa akselerasi motor 2 tak lebih kencang dibandingkan motor 4 tak? Dalam itu sendiri mengamati motor 2 tak itu akselerasi lebih kencang ya daripada motor 4 tak. Kenapa motor 2 tak lebih kencang? Karena ini dalam 4 tak kan terdapat ini repair ini menggunakan klep ini ya. Nah ini membebani mesin sehingga 4 tak itu cenderung lebih berat karena ada power yang terbuang untuk menggerakkan repair ini sehingga motor 2 tak itu jadi lebih secara efisiensi mekanisnya dia cenderung lebih bagus sehingga tarikannya awalnya lebih kencang. Ini bisa menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan tadi. Langsung ngegul ya. Nah, karena ini ya motor 2 tak kan sistem awalnya dia dicampur langsung dengan bensin ya, saluran asap dicampur ada bensin dan oli terbakar. Jadi olinya itu masuk ke pembakaran sehingga oli terbakar sehingga dibakar ngebul. Berbeda dengan 4 tak ya. Kalau 4 tak, nah di sini kan terdapat ini ada ring olinya sebenarnya. Ya, dia itu mengikati sehingga oli tidak masuk ke ruang bakar sehingga oli nanti turun ke bawah. Di sini dia hanya masih sisi bawah ini dia masuk ke sini sehingga tidak ada oli yang terbakar dan tidak ngebul. Makanya kenapa mesin 2 tak itu ngebul luar asap. Oke, terjawab ya. Buang lebih besar dibandingkan mengapa kartu masuk lebih besar dibandingkan kartu buang? Masuk lebih besar. Saya ada baterai nggak bisa dicas, nggak dikasih pasangan.
kenapa ini kok besar dari kalau saya tadi kan jelaskan bahwa saat masuk itu kan terdapat campuran darah. Kalau batak ini kan batak ya, ada campuran besi dan darah. Nah itu kan dia maksanya tentu lebih besar kan, karena langsung makanya dia kuatnya itu lebih besar. Terus ketika terjadi pembakaran kan sebagian bakarnya terbakar, jadi sehingga dia kan masanya lebih kecil, sehingga dia kalau waktu pembuangan tidak memerlukan yang besar, yang kecil saja, karena sudah sebagian harus ada lagi yang menggerakkan piston, jadi masanya berkurang, jadi tidak perlu yang besar. Kenapa? Makanya kenapa kalau kandung ini yang besar ya bentuk X, maksud lebih besar. Kenapa motor dua tak itu suaranya trek-trek? Oh iya, ini mengamati ya kenapa motor dua tak suaranya kok keras, trek. Kayak motor tak yang halus, motor bisa halus kalau begini kan. Kenapa ya? Tadi kan motor tak terjadi pembakaran tadi bensin sama oli ya. Kalian pernah nggak pas masak itu minyaknya jatuh ke api? Kan tuh ada bunyi suaranya. Nah itulah kenapa motor dua tak suaranya. Selain itu karena siklusnya ini, ya kan bareng ya, bisa terkoneksi bareng, pembakaran dua kan bareng. Jadi dia frekuensinya kenapa? Suara jadi jelas dan kaca ini karena dua langkah ini terjadi berbarengan. Jadi 4 langkah berarti dia lebih cepat frekuensinya. Kalau frekuensi tinggi kan rata-rata lebih melengking ya. Biasanya itulah kenapa ya. Jadinya motor dua tak itu suaranya lebih nyaring, treng seperti itu. Oke. Jadi kan kita sudah membahas tentang teknologi, ya. Tapi dengan perkembangan zaman, kenapa sepeda motor dua tak ini sudah tidak dikeluarkan di daerah Pak? Oh itu ya. Kenapa skuter tak ini tidak produksi lagi? Karena sekarang kan ada yang namanya isu pemanasan global karena ramah lingkungan. Nah, motor sebatang ini kan ngebul tadi ya, karena olinya terbakar. Ya, oli ini membuat namanya merusak lingkungan karena dalamnya oli itu terdapat gas CO, terdapat nitrogen itu yang merusak lapisan ozon sehingga bumi ini terasa panas karena lapisan ozon itu kan yang menangkal sinar dari matahari ke atas, sehingga kenapa motor dua tak ini tidak diproduksi lagi karena dianggap tidak ramah lingkungan. Dan sekarang kan ada yang namanya regulasi Euro 1, 2, sampai sekarang Euro 6 itu. Nah, itu kan mengatur berapa karbon keluar dari mesin, berapa nitrogen oksida, berapa sulfurnya, sehingga motor dua tak ini sudah tidak lolos lagi uji emisi tersebut. Makanya kenapa motor dua tak sudah tidak diproduksi lagi. Jadi seperti itu ya.
tak lebih sederhana, sedangkan 4 tak